Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas 5 soal UTBK Kimia, yaitu lanjutan dari soal sebelumnya ya. Yuk dimulai aja. Untuk soal nomor 6, pemurnian tembaga secara tradisional dilakukan dengan cara melarutkan biji tembaga sulfida atau CuS dengan asam nitrat atau HNO3. Berikut adalah persamaan reaksi yang terjadi. Pertanyaannya, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stokiometris setara untuk setiap mol CuS adalah, kalau ada persamaan reaksi seperti ini dan yang ditanyakan jumlah elektron yang terlibat, berarti yang harus dilakukan yaitu menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Nah, ini bilangan oksidasi untuk senyawa yang pertama ya. Senyawa pertama ada CuS. Otomatis yang diketahui dulu adalah unsur S. S itu golongan 6A. Untuk golongan 6A, maka bilangan oksidasinya yaitu -2. Setelah S ditentukan, maka menentukan bilangan oksidasi Cu. Nah, di sini Cu plus 2. Kenapa plus 2? Karena jumlah bilangan oksidasi dalam suatu molekul seperti ini yaitu 0. Plus 2 min 2 sama dengan 0. Otomatis Cu-nya plus 2 ya. Kemudian dilanjutkan yang sampingnya NO3 min. Karena bermuatan -1, maka jumlah bilangan oksidasi setiap unsur ini jika dijumlahkan harus hasilnya -1. Yang diketahui adalah bilangan oksidasi oksigen. Oksigen biloxnya yaitu -2. Kemudian karena berjumlah 3 ya, NO3, -2 dikali 3 hasilnya -6. Oleh karena itu, N-nya didapatkan plus 5 karena jumlah semuanya harus -1 begitu. Lanjut lagi, H+. H+ ini adalah ion bermuatan +1. Oleh karena itu, bilangan oksidasinya yaitu sesuai dengan muatannya, yaitu +1. Kemudian Cu2+, ini juga sama ya, karena bermuatan 2+. Oleh karena itu, bilangan oksidasi Cu yaitu +2. Lanjut lagi, NO. NO yang diketahui bilangan oksidasinya yaitu oksigen. Oksigen -2, jumlah semua harus sama dengan 0 sehingga N harus plus 2. Lanjut, HSO4-. Nah, kalau seperti ini mirip dengan NO3- ya. HSO4- jumlah semuanya harus sama dengan -1. Nah, kalau ada 3 unsur, berarti yang tengah-tengah lah nanti yang dicari belakangan. Hidrogen sudah diketahui ketentuannya, bilangan oksidasinya yaitu +1. Oksigen kan -2 ya, -2 dikali 4 -8. +1 ditambah titik-titik dikurang 8 yang hasilnya -1 yaitu +6. Itu bilangan oksidasi S. Kemudian H2O. H2O bilangan oksidasi H yaitu +1, O-nya -2 gitu. Nah, setelah itu dilihatlah mana yang terjadi perubahan bilangan oksidasi. Kalau dilihat di sini, Cu bandingkan dengan Cu yang di kiri panah, ini dengan yang di kanan ya. Cu +2, ini juga +2. Yang dibandingkan adalah bilangan oksidasi aslinya ya, tidak dikali-kalikan gitu. Jadi ini +2, Cu yang di kanan, Cu di kiri juga +2, jadi tidak berubah. Lanjut ke S, S-nya yang di kiri -2. Nah, yang di kanan +6, berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Kalau naik, masuk ke dalam reaksi oksidasi. Kemudian N, lihat N biloknya adalah +5. Nah, yang di kanan +2 nih, turun dari +5 ke +2. Berarti ini N ini dari +5 ke +2 merupakan reaksi reaksi reduksi gitu, karena biloxnya turun. Kita bandingin lagi. Nah, oksigen yang dibandingkan jangan -6, tapi yang aslinya nih -2. -2 bandingkan ini yang di kanan -2, yang ini juga -2.
Yang ini min 2, berarti tidak ada perubahan bilangan oksidasi. H juga sama, hanya plus 1, ini juga plus 1, ini plus 1, tidak berubah. Nah, yang kita lihat adalah yang terjadi perubahan bilangan oksidasi. Tadi ini S ya, S terjadi kenaikan Bilox dari min 2 ke plus 6. N juga gitu, dari plus 5 menjadi plus 2 turun ya. Caranya dilihat berapa naiknya, berapa turunnya. Ini S min 2 ya bilangan oksidasinya. Karena koefisiennya 3, berarti min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Kalau yang HSO4 min ini, S-nya plus 3 kan bilangan oksidasinya. Karena koefisiennya 3, maka plus 3 dikali 3 sama dengan 18 gitu. Min 6 ke 18, maka terjadi kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 24. Sedangkan N kan awalnya plus 5 nih. Plus 5 koefisiennya 8. Plus 5 dikali 8 sama dengan plus 40. Sedangkan yang ini, yang sebelah kanan, plus 2. Plus 2 dikali koefisiennya 8. Plus 2 dikali 8 hasilnya plus 16. Plus 40 ke plus 16. Jadi turun sebanyak 24 begitu. Setelah itu, setelah kita tahu naiknya berapa, turunnya berapa, kemudian disamakan nih. Kenaikan sama penurunan Bilox itu. Karena ini sudah sama ya, sama-sama 24, berarti masing-masing dikalikan 1. Misalnya berbeda, yang satunya misalnya naiknya 6, yang bawahnya naiknya 8. Berarti tinggal disamakan aja. Gitu, biar sama elektronnya nanti ya, gitu. Setelah itu, elektron yang terlibat yaitu 24 nih, naik dan turun yang tadi. Jumlah elektron yang terlibat untuk setiap mol CuS. Nah, tadi yang terlibat dalam reaksi itu 24. 24 ini karena yang ditanyakan adalah setiap mol CuS. Di sini kan CuS-nya koefisiennya 3 nih. Berarti 24 ini yang terlibat untuk 3 mol CuS. Koefisien kan sebanding dengan mol ya. Untuk 3 mol CuS. Kalau setiap mol berarti 24 dibagi dengan 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8 mol elektron gitu. Jadi jawabannya adalah yang C, 8 mol. Lanjut ya ke soal nomor 7. Pelarutan biji tembaga sulfida pada umumnya menggunakan asam nitrat pekat yang mengandung 63% HNO3, massa molarnya 63 gram per mol. Jika kerapatan larutan ini adalah 1,63 gram per mililiter, molaritas asam nitrat pekat ini adalah, 63% ini dalam kurung W per W, artinya berat per berat. Berat siapa ini? Tembaga sulfida mengandung asam nitrat pekat. Nah, 63% HNO3, artinya HNO3 ini masanya yaitu 63 gitu. Caranya untuk menghitung molaritas. Jika diketahui kadar, maka M sama dengan 10 dikali kadarnya berapa, dikali dengan Rho per MR, sama dengan 10 dikali kadar HNO3 yaitu ini ya 63%, 63 dikali kerapatannya atau Rho-nya 1,63 dibagi dengan MR-nya. MR itu artinya massa molekul relatif atau bisa juga disebut massa molar. 63 hasilnya 16,3 molar gitu. Jadi jawabannya adalah yang E, 16,3 molar. Lanjut ke soal nomor 8. Dalam suatu percobaan di laboratorium, 3 gram mineral yang mengandung 96% CuS, massa molarnya 96 gram per mol, dilarutkan dalam HNO3 1 molar dengan volume akhir 100 ml. Jumlah ion tembaga yang diperoleh adalah
Ini masih sama tadi ya, 96% CuS. Berarti massa CuS itu dalam suatu mineral adalah 96 gram. Nah, cara menjawabnya, nah ini massa CuS dalam mineral 3 gram yaitu, karena tadi 96%, berarti 96% ini dikali dengan 3 gram. Karena mineralnya kan tadi 3 gram, hasilnya 2,88 gram. Setelah ketemu massa CuS, maka mencari mol CuS. Rumusnya yaitu M per MR sama dengan masanya 2,88 dibagi MR CuS tadi diketahui ya, massa molarnya 96, hasilnya 0,03 mol, itu mol dari CuS. Kemudian mol HNO3, karena tadi direaksikan dengan HNO3 ya. HNO3 diketahui molaritas dan volume, sehingga mencari molnya M dikali V. M molaritasnya 1, volumenya 100 mili. Ini seperti ini dulu nggak apa-apa ya, 1 dikali 100 hasilnya 100 milimol. Nah, karena yang ini CuS-nya mol, berarti harus dirubah dong dalam mol. 100 milimol dirubah ke mol, tinggal dibagi 1000 nih. 100 dibagi 1000, hasilnya 0,1 mol. Nah, setelah itu kita reaksikan CuS plus HNO3 membentuk CuNO32 plus H2S. CuS-nya tadi sudah dicari ya, molnya 0,03, HNO3-nya 0,1. Yang ditanyakan adalah Cu plusnya nih, mol Cu2 plusnya. Karena mol Cu2 plus terdapat dalam CuNO32, maka kita harus tahu dulu nih berapa mol si CuNO32 ini. Kalau posisinya ya dilihat dalam reaksi seperti ini, cara mencari molnya yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien. Tapi karena ada dua, ada Cu dengan mol HNO3, yang dipakai yang mana? Nah, kayak gitu. Caranya, kita harus cari dulu nih mana yang merupakan pereaksi pembatas. Kalau dia pereaksi pembatas, berarti itulah yang digunakan untuk mencari mol CuNO3 dua kali ini. Gitu. Nah, cara mencari pereaksi pembatas. Ini dari reaksi CuS plus 2HNO3 menjadi CuNO32 plus H2S. CuS-nya ini molnya kan 0,03 dibagi dengan koefisiennya. Koefisien CuS yaitu 1, sehingga molnya 0,03 tetap. Untuk HNO3 molnya kan tadi 0,1 nih, 0,1 karena koefisiennya 2. 0,1 dibagi 2 hasilnya 0,05. Reaksi pembatas itu dilihat dari hasil yang paling kecil. Yang paling kecil kan CuS ya, 0,03. Berarti CuS ini merupakan reaksi pembatas. Yang nantinya CuS ini digunakan untuk menentukan mol dari CuNO3 2 gitu. Nah, sekarang kita tentukan mol CuNO3 2 nih. Mol sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol diketahui. Karena tadi yang dipakai CuS ya, berarti koefisien yang ditanya kan Cu nih. Cu ini CuNO3 koefisiennya 1. 1 per koefisien yang diketahui. Yang diketahui dari si CuS ini. CuS koefisiennya 1. Jadi 1/1 dikali dengan mol yang diketahui, yaitu 0,03. Ini 0,03. Hasilnya adalah 0,03. Itu baru mol CuNO3 ya. Karena yang ditanya adalah jumlah ion Cu nih. Berapa molnya Cu2 plus, maka diuraikan dulu nih. CuNO3 terurai menjadi ada Cu2 plus dan 2NO3 min. Kalau CuNO3 2 ini 0,03, maka Cu2 plusnya juga sama 0,03 karena koefisiennya sama-sama 1.
Nah, kalau NO3- nih misalnya ditanyain, berapa molnya si NO3-? Karena koefisiennya 2, berarti tinggal dikalikan. 2/1 dikali 0,03, hasilnya 0,06 gitu, sesuai dengan koefisiennya. Karena Cu2 plus sama-sama 1, makanya 0,03. Maka jumlah ion Cu yang diperoleh adalah 0,03 mol. Jawabannya yaitu C, 0,03 mol. Lanjut soal yang 9. Nah, pertanyaannya, sebanyak 25 ml larutan asam format HCOOH 0,02 molar, Ka-nya 2 kali 10⁻⁴ dititrasi dengan larutan basa kuat KOH 0,01 molar. pH larutan asam format sebelum dititrasi adalah, kalau titrasi berarti ada yang dalam buret sama ada yang dalam Erlenmeyer ya. Karena yang tanya sebelum dititrasi berarti tadi kan yang mentitrasi adalah basa nih. Sebanyak 25 ml larutan asam format dititrasi dengan basa kuat. Otomatis basa kuat ini letaknya dalam buret, sedangkan HCOOH ini asam format letaknya dalam Erlenmeyer. Basa kuatnya nanti diteteskan sedikit demi sedikit pada asam format. Karena ini ditanya sebelum dititrasi berarti basanya ini belum menetes ya. Belum menetes pada asam. Kalau belum menetes pada asam atau si asam format ini berarti belum bercampur. Sehingga yang ditanya pH-nya itu adalah pH si asam format gitu. Nah, diingat-ingat lagi, asam format atau HCOOH merupakan asam lemah nih. Ciri-cirinya yaitu memiliki nilai Ka. Nah, karena dia asam lemah dan ditanya pH, kita harus tahu dulu berapa nilai H+ dari asam format. Rumusnya yaitu H+ sama dengan akar dari Ka dikali M. Karena yang diketahui adalah Ka ya, rumusnya seperti ini. Akar dari Ka dikali M, maka akar dari Ka-nya 2 kali 10⁻⁴ dikali molaritasnya HCOH 0,02 atau bisa dituliskan 2 dikali 10⁻². Sama dengan akar dari 2 kali 2, 4 ya. Dikali 10⁻⁴ dikali 10⁻², hasilnya 10⁻⁶. Hasil akar dari 4 kali 10⁻⁶ sama dengan akar 4-nya itu 2. Akar 10⁻⁴ hasilnya 10⁻⁻3. Sehingga H+-nya ditemukan 2 kali 10⁻⁻3 molar. Nah, yang ditanyakan pH nih, ingat-ingat lagi. Rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi, dari H+ ini nanti kita cari min lognya. Min log dari 2 kali 10⁻⁻3. Hasilnya adalah 3 min log 2. Jadi, jawabannya adalah yang D, 3 min log 2. Gitu. Lanjut ke soal terakhir ya, soal nomor 10. Sebanyak 25 ml asam format, sama ini masih yang tadi soalnya, 0,02 molar. Ka-nya 2 kali 10⁻⁴ dititrasi dengan larutan basa kuat KOH 0,01 molar. Nah, ini pertanyaannya, pH larutan setelah dititrasi dengan 25 ml KOH adalah gitu. Kalau setelah dititrasi berarti ada pencampuran nih antara basa dengan asam. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa asam format masuk ke dalam asam lemah. Asam lemah dicampurkan dengan basa kuat. Itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak menggunakan rumus larutan penyangga atau buffer, bisa juga menggunakan rumus hidrolisis. Nah, ketentuannya untuk yang hidrolisis saat dilihat mol si asam lemah,
dengan basa kuat itu harus sama kalau yang hidrolisis ya, karena nantinya akan menghasilkan mol dari garam terhidrolisis. Untuk yang penyangga, kalau menggunakan rumus penyangga itu jika mol dari asam lemahnya ini yang lebih banyak atau yang bersisa gitu. Kalau dilihat mol asamnya 25 dikali 0,02, hasilnya adalah 0,5 ya. Tapi kalau ini KOH 0,01 dikali volumenya 25. Hasilnya 0,25. Berarti basa kuatnya lebih sedikit nih. Kalau basa kuatnya lebih sedikit, terus asam lemahnya lebih banyak, nggak mungkin pakai hidrolisis. Karena kalau hidrolisis, mol asam lemah dan mol basa kuatnya itu sama banyak, sehingga nanti yang dihasilkan adalah mol si garam. Karena asam lemahnya lebih banyak, kita gunakan adalah rumus penyangga itu. Sebelum ke pembahasannya, Ibu bahas dulu ya tentang penyangga nih. Penyangga itu ada dua jenis, ada yang namanya penyangga asam dan penyangga basa. Nah, komponen penyangga asam itu apa aja sih? Penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Bisa juga yang kedua terdiri dari asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemahnya itu harus berlebih kayak tadi ya, soal yang tadi. Jadi mol asam lemah ini harus lebih banyak daripada basa kuat. Sehingga nanti campurannya akan menghasilkan larutan yang bersifat penyangga asam begitu. Lanjut ke komponen penyangga basa. Kalau penyangga basa terdiri dari ada basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya. Bisa juga terdiri dari basa lemah dengan asam kuat, di mana basa lemahnya yang berlebih. Sehingga nanti akan menghasilkan penyangga basa. Lalu menghitung pH larutan penyangga asam. Nah, kalau penyangga asam, namanya juga asam ya, pasti yang dicari H+, sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasi atau garamnya. Karena sistem merupakan campuran dalam satu wadah, maka volumenya selalu sama. Otomatis bisa juga digantikan dengan H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi gitu. Setelah ketemu H+, karena mencari pH, masukkanlah ke rumus pH. pH sama dengan min log H+. Itu kalau yang penyangga asam ya. Kalau penyangga basa, nah karena basa pasti yang dicari adalah OH-. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali dengan konsentrasi basa per konsentrasi asam konjugasinya atau garamnya. Bisa juga sama kayak tadi ya, yang asam OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi atau garamnya. Karena yang diketahui OH- dulu, berarti kalian harus cari dulu nih POH. POH min log OH-. Setelah itu baru mencari pH. pH sama dengan 14 dikurang, ini maaf ya salah, dikurang POH gitu. Nah, balik ke soal yang tadi nih, karena mol asam format ini dari asam lemah ya lebih banyak daripada basa kuat ya, yang dipakai adalah rumus penyangga. Penyangganya adalah penyangga asam karena di situ yang lemah adalah yang asamnya gitu. Nah, ini cari dulu ya mol HCOOH M dikali V. M-nya 0,02 dikali volumenya 25 ml sama dengan 0,5 milimol. Mol KOH sama dengan M dikali V. 0,01 dikali 25 sama dengan 0,25 milimol. Setelah itu kita buat reaksinya ya. HCOOH ditambah KOH menghasilkan HCOOK plus H2O. HCOOH 0,5, KOH-nya 0,25. Berarti KOH-nya adalah yang habis ya. Nih 0. Kemudian HCOH-nya yang bersisa nih 0,5 dikurang 0,25. Kenapa 0,25? Karena koefisiennya kan 1 dikali 1, kemudian dikali molnya 0,25. Hasilnya 0,25.
Kemudian dikurang nih karena reaktan ya. 0,5 dikurang 0,25 hasilnya 0,25. Ini sisa dari asam lemah. Lalu kita cari mol garamnya. Mol garamnya awalnya itu 0, nih 0 karena belum direaksikan. Setelah itu cari molnya yang bereaksi dari koefisiennya 1 per yang diketahui KOH ya. 1/1 dikali 0,25 hasilnya 0,25. Nah, karena HCOOK ini sebagai produk maka ditambah 0 ditambah 0,25 hasilnya 0,25 milimol gitu. Tersisa asam lemah dengan garam berarti membentuk larutan penyangga H plus Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi atau garam. Ka-nya 2 kali 10⁴ dikali 0,25 ya asamnya per mol garamnya 0,25 juga sama dengan ini dicoret hasilnya 2 dikali 10⁻⁴ itu H plus. Maka pakai rumus pH. pH sama dengan min log H plus. Min log 2 kali 10⁻⁴ hasilnya 4 min log 2. Jadi pH setelah titrasi yaitu 4 min log 2. Jawabannya adalah yang C gitu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.